Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi. Hari ini akan berbicara tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga anggota BHR Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rita. Iya, gimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Moga-moga ya Bu Rita berserta kru yang bekerja nampak sehat bergairah juga. Ya, semangat. Iya, kalau tekniknya pagi ini Bobby Nabula nih. Bobby tambah ganteng ya. Oh iya. Oke Ustadz, untuk berbicara tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam ini, pendengar nanti bisa bergabung juga lewat telepon 8128778 atau di WhatsApp 08116666975. Saksikan juga lewat aplikasi RRI Playgo pendengar, dan Anda bisa saksikan, dengarkan acara ini juga, tonton di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Ya, kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, doa yang barusan dibaca itu pula yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala mau menasihati Fir'aun yang kezalimannya sangat memuncak sampai dia mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi. Semua rakyatnya harus patuh padanya, kalau enggak ya nyawa tantangannya dengan seketika. Firman Allah surat Yusuf ayat 111 awalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Dalam Al-Quran syarat dengan kisah sampai ada surat Al-Qasas, kisah-kisah, terutama kisah para nabi. Kisah nabi tidak hanya dalam satu surat saja, tapi tersebar dalam beberapa surat. Ini perlu keterampilan yang tinggi untuk menghimpunnya. Tapi saya tentu tidaklah sedalam itu memahaminya, tidak dalam, tidak tinggi, dan tidak luas. Hanya sedikit mengungkap bagaimana keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat undang-undang yang tidak menguntungkan sesungguhnya. Waktu tahun itu, kalau laki-laki yang lahir di pihak Bani Israel itu dibunuh. Tapi Allah mengilhamkan, ya, karena memang dia lahir pada tahun itu, mengilhamkan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala merasa tenang, tidak gentar untuk menyelamatkan bayi ini dihanyutkan di Sungai Nil. Tentu sudah disusukan, diletakkan pada peti lalu dihanyutkan. Tentu petinya yang dalam kajian fisika bagaimana bisa merapung di sungai, ya. Lalu diikuti oleh kakak perempuannya, ditelusuri, lalu terlihatlah bahwa bayi itu diselamatkan oleh keluarga Fir'aun. Allah tanamkan rasa sayang kepada keluarga Fir'aun sehingga dia tumbuh kembang besar di istana. Anehnya, waktu siapa yang hendak menyusukan Musa kecil ini, setiap perempuan-perempuan yang datang, yang siap menyusukan, dia menolak. Nah, ketahuan juga si kakak Musa yang perempuan mengamati, dalam keadaan bingung di pihak istana, dia menawarkan, bagaimana kalau saya bantu ada perempuan yang bisa menyusukan?
Maka disambut cepat, ya bawalah ke sini. Maka bertemulah ibu kandung dengan Musa ini, dia langsung klop ya, bisa menyusu, dan dia digaji dengan gaji yang lumayan, tenang, maka hidup tenanglah di istana. Sampailah Musa alaihissalam tumbuh kembang besar. Nah, dia tidak mau juga terikat lama-lama dalam istana, pergilah keluar. Didapati orang sedang berkelahi, bertengkar, lalu minta tolong. Kiranya yang bersiteru ini dari golongan Kipti, penduduk asli atau pribumi, kelompoknya Fir'aun. Terus yang lawannya itu adalah dari kelompok Bani Israel, turunnya Nabi Yakub, dan begitu juga Musa kan juga turunan dari Nabi Yakub atau disebut Bani Israel. Dia tolong hanya mungkin ya sekali pukul, mungkin pukulannya tepat sasaran, matilah orang yang sedang berkelahi itu di pihak pribumi. Heboh, sampailah dia menyelamatkan diri karena dia mau ditangkap. Jauh perjalanan sampai kepada ada sekelompok manusia memberi minum ternak, tapi ada juga 2 orang wanita mengasingkan diri jauh dari pihak laki-laki. Ditanya oleh Musa, mengapa kamu di sini? Ya, kami baru bisa memberi minum kambing kami setelah laki-laki pergi. Jadi dia tidak mau berdesak-desakan. Maka Musa alaihissalam membantu sehingga ternak perempuan, 2 orang perempuan ini dapat minum dengan puas, dan perempuan berdua ini cepat pula pulang. Ayahnya jadi heran, kok cepat nak pulang? Diceritakan ada laki-laki yang baik budinya. Lalu si ayah mengatakan, karena mendengar cerita dari anaknya, bawalah laki-laki itu pulang. Maka perempuan ini menjemput Musa. Waktu Musa dalam berjalan itu pada mulanya mengikuti gadis ini, dia di belakang. Tapi dengan Allah mendidik kita, datanglah angin sehingga pakaiannya sedikit terangkat. Maka Musa jadi terganggu pemandangan perempuan di depan. Lalu dia katakan, akulah yang di depan, tunjukkan saja arahnya kemana. Sampailah di rumah, cerita panjang lebar, itu diduga orang tua ini ayah dari perempuan Nabi Shu'aib. Singkat cerita, dengan keteladanan yang tinggi, akhirnya dia dinikahkan dengan salah seorang anak yang berdua tadi itu ya, dinikahkan dengan salah seorang, dengan maharnya memelihara ternak 8 sampai 10 tahun. Akhirnya sampai tahunnya itu dia harus pergi kembali ke tanah airnya. Di sana pula lah dia mendapat perintah dari Allah untuk menunjuk ajari Fir'aun karena kekafirannya sudah melampaui batas. Lalu dia tahu dengan kakaknya yang pintar bicara namanya Harun, dia bermohon pada Allah, engkau berilah aku bisa bersama dengan saudaraku Harun. Angkatlah dia sebagai nabi. Sedangkan Musa kan sudah seorang rasul. Allah kabulkan doanya Musa, lalu Harun saudara kandungnya Musa itu juga diangkat menjadi nabi. Nah, tatkala menghadapi Firaun itu dengan bahasa sopan santun, pembicaraan penuh dengan ketenangan. Tapi yang namanya dasar Fir'aun, kesombongannya sudah memuncak, dakwah tidak berhasil. Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk mengejar pasukan Musa alaihissalam ya, karena dia ingin menyelamatkan kaumnya, sampailah seberang Lautan Merah itu. Lalu apa yang diambil pelajaran pada Musa alaihissalam? Dia orangnya tegas, bertanggung jawab, tapi penuh juga dengan hikmah dan memanfaatkan saudaranya. Dia tahu saudaranya baik, maka dalam doanya itu didahulukan saudaranya. Jadi hebatnya apa? Walaupun ada kakaknya lebih tua, Harun, tapi Allah mengangkat Musa lebih duluan jadi rasul. Nah, dia tahu dia seorang rasul,
dia bermohon kepada Allah supaya kakaknya juga jadi nabi. Ini saya lihat di situ ada keteladanan. Tentu banyak lagi pendengar semua, nama nabi yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Setelah dibaca beberapa buku, kiranya banyak lembaran-lembaran cerita tentang Nabi Musa, sehingga saya juga punya merasa sangat sedikitlah pemahaman baru tentang Nabi Musa alaihissalam. Banyak lagi halaman-halaman yang harus ditelusuri, dibaca dengan cermat. Mungkin untuk pengantar sampai di sini dulu Bu Rita. Baik, kita dengar juga mungkin ada masukan dari pendengar kita. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar. Ya. Pendengar, demikian pengantar tentang